Pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesiaku. Nah, kita masuk dalam segmen Bincang Keluarga. Baik, terima kasih pemirsa. Di segmen ini kita segmen khusus berbicara atau berdialog, bincang-bincang santai dengan para jamaah nanti. Dengan judul ini menarik Ustadz, yaitu berumah tangga sampai jannah begitu ya. Nah, ini siapa yang nggak pengen ya Ustadz ya. Tapi ada saja kejadian untuk menghalang-halangi sehingga kita berumah tangga itu sampai rukun, sampai jannah. Ada saja konflik. Nah, ini bagaimana ketika kita bertemu konflik, baik itu konflik ekonomi, kemudian mungkin konflik orang ketiga, pelakornya. Pelakor pebiner. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para hadirin serta jamaah. Konflik itu pasti ada. Karena konsep menikah itu bukan berarti menjamin kebahagiaan, tapi pernikahan itu pasti akan mengundang keberkahan. Itu kunci awalnya dulu. Nah, bagaimana keberkahan itu bisa kita dapatkan? Dengan sama-sama antara suami dan istri itu semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa konflik itu muncul? Sebetulnya sederhana jawabannya. Karena banyak dari kita saat menikah modalnya dua, Mas. Satu modal cinta, yang kedua modal pekerjaan, status sosial. Tapi lupa dengan yang ketiga apa? Tentang ilmu. Bagaimana menjadi seorang istri, bagaimana menjadi seorang suami, konflik manajemen, bagaimana menghadapi suami ketika kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana seorang suami menghadapi seorang istri yang sedang tantrum. Nah, yang tantrum itu bukan anak. Oh, jadi bukan bayi aja ya? Bukan, ibu-ibu juga banyak yang tantrum. Kelakuannya unik gitu kan. Karena memang secara dasar seorang perempuan itu punya karakter kekanak-kanakan walaupun udah tua. Walaupun udah nenek-nenek gitu. Nah, disinilah kita sama-sama belajar sama pasangan kita untuk betul-betul memahami. Karena proses ta'aruf itu bukan hanya sebelum nikah. Ya. Proses ta'aruf sebelum nikah dilakukan agar kita yakin dengan apa yang kita pilih. Nah, yang paling panjang adalah ta'aruf dalam pernikahan. Artinya apa? Kita semakin mengenal pasangan kita agar betul-betul tenang dan nyaman saat menjalani rumah tangga ini. Artinya gini, kita kenal betul kondisi-kondisi yang tidak baik-baik saja dari pasangan kita sehingga tidak ada ruang bagi pasangan kita untuk mencari telinga di luaran. Ya. Itu yang masalah. Nah, sekarang kenapa konfliknya nggak kunjung selesai juga? Nah, sebetulnya sederhana. Kenapa kita dengan pasangan kita hubungannya renggang? Itu isyarat dari Allah bahwa sebetulnya hubungan kita dengan Allah pun sedang renggang saat itu. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah memperbaiki lagi hubungan kita dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, memperbaiki bukan hanya kuantitas, tapi yang paling penting adalah kualitas. Diajak istrinya, diajak suaminya buat duduk di majelis ilmu, ketemu guru-guru, ya kan? Kemudian ilmunya diamalkan dan yang paling penting adalah belajar untuk mudah saling memaafkan. Baik, Masya Allah. Ini yang sering terjadi Ustadz, mungkin di kalangan kita juga. Ketika konflik itu terjadi di antara suami istri. Nah, pasti ada yang pengen dikeluh kesahkan, curhat begitu. Yeah. Nah, yang sering terjadi adalah justru curhat itu bukan kepada Allah, tapi justru dia merasa nyaman ketika curhat dengan orang lain. Besti ya Bang ya? Besti begitu ya, itu merasa nyaman. Tapi justru bukankah ini justru mengakibatkan semakin runyam ini rumah tangga? Ini bagaimana mendapat pandangan seperti ini Ustaz? Bismillah. Allah berfirman di Quran surat kedua ayat 45 sampai 46. Saya nanti membacakan terjemahannya dengan konteks kehidupan kita dan sederhanakan. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kata Allah, hei hambaku, kamu yang sudah berumah tangga, kamu pasti ada masalah dalam rumah tangga kamu. Kata Allah, sabar, terima dulu, tahan diri. Jangan sampai lisanmu bercerita kepada yang lain, tapi ceritakan dalam sujudmu di dalam sholat. Itu pesan dari Allah. Lanjutan ayatnya apa? Kata Allah, itu tidak mudah. Allah tahu betul. Allah kasih masalah, Allah kasih solusi, Allah tahu. Kata Allah, itu tidaklah mudah bagi kalian, kecuali apa? Orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Yang bisa menikmati setiap ibadahnya, yang bisa menikmati setiap sujudnya. Jadi yang dicari itu Allah dulu, bukan besti ketika lagi ada masalah.
sama pasangan kita yang dicari handphone gitu kan, Jeng ada di rumah enggak? Aku lagi sedih. Bukan begitu. Karena apa? Sekarang ini fitnahnya besar, Mas. Ya. Karena kita nggak langsung kembali kepada Allah, tapi kembali kepada handphone untuk mencari pertolongan. Padahal apa? Mereka hanya bisa mendengar keluh kesah dan masalah kita, tapi tidak bisa menghadirkan solusi dalam kehidupan kita. Tapi Allah ketika menjanjikan sujud kamu, sujud sama aku. Karena apa? Masalah ini datang dengan izinku, maka setiap masalah yang hadir aku yang akan menyelesaikannya juga dengan izinku. Kata Allah gitu. Masya Allah. Baik.